Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah tahu kan ya. Baru saja menyalahkan Anies Muhaimin karena telah memilih singkatan AMIN ya untuk tagline dan nama besar Koalisi Perubahan, untuk persatuan dan keadilan bagi semuanya. Nah, ini ini nggak kalah viral nih daripada yang kemarin yang Amin kemarin. Nah, sekarang edisi hari ini Amin disinggung oleh Fahri Hamzah, Sobat Sewot. Nah, penggunaan singkatan Amin ya untuk pasangan nomor urut 1, pasangan kesayangan kita semuanya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, ini dianggap menjadi problem bagi lawan politik kita semuanya. Ya, belakangan ini ada anggapan bahwa mengucapkan Amin terkesan condong pada Anies Muhaimin dan mereka mencoba menghindarinya. Padahal ya, mengucap lafadz Amin ketika berdoa bersama misalnya ya, dan seusai imam sholat ya melafadzkan kalimat waladhdallin ya, sudah dilakukan oleh umat Islam sejak dulu ya. Kalau di Indonesia mah sejak dahulu Islam masuk ke Indonesia, bahkan sebelum kita semuanya lahir gitu loh. Termasuk Fahri Hamzah sebelum lahir Amin sudah diucapkan gitu, ketika doa, ketika habis waladhdallin juga gitu. Nah, sebelum hari ini akhirnya Allah mentakdirkan kita semuanya untuk menerima kenyataan bahwa ada singkatan Amin di kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, Sobat Sewot ya, bahkan yang sangat aneh bin ajaib ada juga nih ya, adalah fenomena sebagian pendukung capres dan cawapres lain ya mengganti lafadz Amin menjadi Qobul saat menutup pembacaan doa misalnya, terutama ketika mereka berkumpul atau konsolidasi pemenangan untuk pasangan capres cawapres yang mereka bela di pemilu 2024 yang akan datang. Qobul, Qobul, ya Allah, nggak apa-apa sih, itu baik juga gitu. Tapi sekali lagi, dalam tradisi Indonesia, bukan tradisi negara, tapi ini syariat Islam gitu. Ini syariat Islam. Amin itu digunakan ketika kita berdoa bersama. Jadi amin, istajib lana ya Allah, gitu loh. Arti makna daripada amin, istajib lana ya Allah gitu. Nah, Sobat Sewot, kalau kemudian bab politik gitu kan, itu kan di luar ibadah. Kalau kita lagi doa, itu kan ibadah, urusan kita sama Allah, bukan hablum minan nas, tetapi hablum minallah. Jadi kita nggak bisa asal ganti aja gitu, asal benci aja nggak boleh gitu, karena ini penggunaan amin ini kode cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kode pengharapan, cita-cita ya, memohon sesuatu kepada Allah dengan melafadzkan amin, istajib lana ya Allah. Nah, selain itu Sobat Sewot, candaan terkait pengucapan amin dan nomor urut 1 ya, nomor urut ya, juga sudah membuat para politisi heboh ya, dan kemudian viral di media sosial. Paling anyar adalah ya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mendadak naik daun lagi di media sosial gara-gara kata amin ya, yang sejatinya adalah senjatanya orang mukmin. Sobat Sewot, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi memberi wajengan lah ya, memberi garis syariah kepada kita semuanya, bahwa melalui hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjata bagi kita orang mukmin. Nah, senjata utama orang mukmin adalah doa ya, berdoa memohon kepada Allah sebagai bagian dari ikatan cinta ya, ikatan cinta. Bahkan juga kita tawassul kepada para aulia, kepada para nabi, kepada para ulama, para kiai, ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, karena kita ini jauh banget dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh derek ulama, butuh mendekat kepada para wali, butuh tawassul ya, butuh wasilah
butuh jembatan, penyambung, ya. Yang dekat siapa? Para ulama, para wali, para kiai, para habaib gitu, para ya guru-guru kita semuanya. Itu mereka adalah penyambung hubungan spiritualitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat amin, sekali lagi, jangan ada yang alergi loh. Jangan sampai ada yang alergi terhadap kalimat amin, karena amin itu dalam dua konteks. Pertama, di luar ibadah, di luar sholat, amin itu konteksnya konteks kita mendukung pasangan amin, pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Itu sebagai singkatan saja, sekaligus doa tentunya. Tetapi dalam kita beribadah, doa umukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah gitu. Nah, kalau kemudian kita menghindari amin dalam doa, ini satu hal yang tidak wajar dan sangat berseberangan dengan apa yang sudah sejak lama sebelum kita lahir sudah amin itu sudah ada. Kalimat amin itu sudah dipakai oleh para malaikat juga gitu. Nah, Sobat Sewo dimanapun Anda berada, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, ya, Partai Gelora Fahri Hamzah pun angkat bicara, ya, lewat akun Twitter pribadinya @FahriHamzah. Nah, pendukung Prabowo Gibran itu menyalahkan Anies Muhaimin yang menggunakan singkatan amin. Loh, kok menyalahkan Anies Muhaimin? Singkatan amin itu coba ditelusuri siapa yang menyingkat amin duluan. Apakah masyarakat relawan pecinta Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, atau memang Anies Baswedan sendiri dan Muhaimin sendiri yang bikin duluan gitu. Nah, ini secara otomatis alamiah gitu. Ini alamiah, Bung Fahri. Ini terbentuk secara alamiah, tentu sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, bahwa pada Pilpres 2024 ini akan tercatat kalimat amin di Indonesia selain sebagai doa, ya, juga sebagai bagian dari kontestasi Pilpres pesta 5 tahunan masyarakat Indonesia di Bumi Pertiwi, ya. Amin hari ini kembali viral tentunya. Fahri Hamzah lagi-lagi oke, Sobat Sewot, hal itu, ya, Bang Fahri Hamzah sampaikan untuk mengomentari video perbincangan Mas Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad LCMA. Nah, bercanda begini sih nggak apa-apa, kata Fahri Hamzah, ya. Hanya jangan dipolitisir. Tapi memang sebaiknya singkatan politik beginian nggak bagus, kan? Loh, kok nggak bagus? Amin tuh nggak ada nggak bagusnya. Amin itu bagus. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergelar Al-Amin, ya, orang yang dapat dipercaya. Itu baginda Rasulullah. Kalau politisi Indonesia sudah menghindar dari kalimat amin, udah berani bilang amin tuh nggak bagus, maka barangkali dia sudah nggak mau jujur lagi, tidak mau barangkali nggak mau meniru perilaku kejujuran, kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jangan lupa, Bang Fahri, amin itu al-amin itu gelar bagi Rasulullah SAW, dan kita semuanya tahu kok, ya. Kemudian kita terseret pertengkaran yang nggak perlu, kata Bang Fahri Hamzah. Siapa yang tengkar? Bukan tengkar. Ini proses apa namanya, ya? Proses mencari kebenaran dalam pemilu 2024. Artinya berbagai macam narasi yang disampaikan, gagasan yang disampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan kita ini seperti dipaksakan untuk menerima kegemoyan yang tidak patut untuk dipertontonkan sebagai calon pemimpin di Indonesia. Calon presiden itu tidak pantas melakukan adegan-adegan gemoy yang dipercontohkan oleh orang-orang barat gitu. Meskipun kita nggak menutup kemungkinan, misalnya kalau di rumah nggak apa-apa, kalau di depan umum Anda ini calon presiden, ngapain joget-joget di depan publik gitu, nggak kalah sama anak PAUD misalnya. tapi lelucon untuk membuat masyarakat bahagia gembira sih nggak apa-apa, hiburan gitu sampai nanti tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan kita insya Allah akan malu sendiri kalau kemudian memilih calon presiden yang akan memimpin kita, mengarahkan sistem demokrasi di Indonesia ini
kalau kemudian mereka hanya bisa joget-jogetan saja. Nanti dikritik sama rakyat, jogetin aja, gitu kan? Nanti ditanyain visi apa namanya, bagaimana mengelola ekonomi ini sebagai pertumbuhan biar pertumbuhannya semakin meningkat, dijogetin aja gitu. Wah, ini perilaku Gemoy ini sekali lagi bukan hal yang bisa dianggap wajar, tetapi ini fatal bahwa generasi bangsa Indonesia yang apa namanya ya, yang menghargai pendapat yang lain, menghargai masukan yang lain. Kalau kemudian ditanggapi dengan goyang-goyang Gemoy, ini bahaya, Bung. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, sebelum kita kasih penjelasan tentang cinta ya kepada Fahri Hamzah, izinkan Sewot TV menyampaikan informasi seputar kegiatan relawan Amin ya di beberapa tempat yang terus fokus mensosialisasikan pasangan kesayangan kita semuanya, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Yang pertama, Sobat Sewot, relawan Amin ini posisinya di lereng Gunung Merapi ya di Jawa Tengah, bergerak mensosialisasikan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menggunakan sepeda gunung atau yang kita sebut sepeda ontel ya. Hal ini dilakukan setiap hari, alhamdulillah ya. Untuk apa? Untuk mengenalkan pasangan Amin kepada masyarakat yang ada di perkampungan dan pelosok-pelosok di sana. Relawan ontel Amin ini menargetkan para pemilih yang tidak terjangkau jaringan internet dan boleh dikategorikan gaptek misalnya. Karena selain mereka tidak mendapatkan informasi melalui handphone, melalui HP yang berjejaring media sosial gitu kan, mereka juga bisa diminta memberikan saran gitu, diminta berpendapat soal berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat ya, masyarakat setempat yang ada di sana apabila kelak Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar terpilih, amin ya, menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang akan datang. Sobat Sewot, ini artinya bahwa para relawan Amin yang menggunakan sepeda ontel ya, yang kayak barusan itu ya, ini tidak hanya sosialisasi Amin ya, tidak hanya sosialisasi menyampaikan visi misi Amin ya, tapi juga meminta pendapat dan masukan dari masyarakat setempat untuk Indonesia yang lebih adil sejahtera untuk semuanya. Nah, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, yang kedua, relawan Amin tidak mati gaya dong ya, tidak putus cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Relawan Amin yang memiliki keahlian seni khot tulis Arab ya, beberapa waktu lalu viral di media sosial karena menulis kalimat Wakanda No More, Indonesia Forever dengan tulisan huruf Arab melalui metode penulisan khot ya, yang sangat indah dan luar biasa. Nah, hal ini Sobat Sewot tentu menjadi bukti kreativitas relawan Amin yang bisa dijadikan contoh oleh para santri yang bermukim di pondok-pondok pesantren di seluruh Nusantara ya. Bahwa juga syiar agama Islam tidak selalu melalui lisan dengan seni dakwahnya ya, tetapi juga bisa melalui tulisan khot Arab untuk menyampaikan dakwah Islamiyah yang baik dan benar. Sobat Sewot, yang ketiga, relawan Amin terus melakukan sosialisasi melalui pembentukan posko relawan di daerah-daerah ya, untuk memastikan soliditas, loyalitas, dan semangat juang bersama bagi pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tadi malam Sobat Sewot kita mengabadikan pemasangan poster atau banner ya, sederhana oleh relawan Amin, di mana di posko pemenangan yang mereka sepakati bersama. Banner posko memang tidak terlihat luas lebar seperti kepunyaan pasangan lainnya, tapi ini hasil iuran relawan yang tidak butuh pujian dan sanjungan. Ikhlas lillahi ta'ala untuk
menghadirkan perubahan di Indonesia, ya. Juga bentuk nyata semangat juang untuk nilai-nilai perubahan Indonesia yang adil dan makmur untuk semuanya. Sobat Sewo dimanapun Anda berada, kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kalau kita cinta kepada para aulia, kalau kita cinta kepada guru-guru kita, mari kita sam'an wa ta'atan. Di Pilpres 2024 kita derek guru, derek para wali, para kiai untuk memberikan sumbangsi suara pada pemilu presiden 2024 yang akan datang. Semoga barokah, semoga penuh manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.